Sungai merupakan salah satu ekosistem yang penting bagi kehidupan manusia. Dengan hadirnya sungai, kita mendapatkan banyak sekali sumber daya dimulai dari air, lalu juga kita memiliki sumber daya pangan maupun sumber daya tumbuhan yang tentunya di sana juga memiliki ekosistem yang harus kita jaga dan harus kita rawat karena keberadaannya sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia di bumi. Sungai juga menjadi salah satu tempat bagi kita untuk mendapatkan air yang akan kita gunakan ke depannya, baik itu dalam untuk mandi ataupun kita konsumsi. Sehingga kita harapkan supaya sungai itu dapat terjaga kebersihannya dan juga dapat kita gunakan secara sebaik-baiknya. Namun kenyataannya pada era kini banyak sekali sungai yang tercemar. Keadaan-keadaan di sungai kini sungguh sangat memprihatinkan dan juga mengalami kotoran yang sangat luar biasa. Kotoran-kotoran di sungai ini berasal dari banyak sekali sumber. Salah satunya adalah limbah-limbah yang biasanya dari masyarakat ataupun juga dari industri. Nah, limbah itu pun juga dimiliki dan juga dikategorikan dalam berbagai macam hal. Salah satu limbah yang berkontribusi besar dalam terjadinya pencemaran dalam sungai adalah limbah dari mikroplastik itu sendiri. Sehingga kita sebagai manusia dan sebagai generasi muda diharapkan juga bisa menanggulangi hadirnya limbah-limbah mikroplastik sendiri. Nah, sebenarnya apa sih limbah mikroplastik dan bagaimana pengaruh dari limbah mikroplastik ini terhadap keadaan sungai ataupun lautan di Indonesia? Maka kita akan simak video berikut yang akan menjelaskan keterkaitannya dan juga solusi yang akan digunakan, yakni dengan menerapkan eco-printing sebagai pengganti dari pembuatan baju ataupun outfit yang digunakan oleh manusia-manusia era kini. Fashion saat ini itu tidak mengenal laki-laki maupun perempuan karena semua orang saat ini mulai berlomba-lomba untuk menampilkan fashion terbaiknya di depan umum. Nah, hal ini itu membuat peningkatan permintaan pasar akan fashion. Akan tetapi dengan fashion yang beragam saat ini juga membuat adanya pencemaran lingkungan. Kenapa? Karena kalau dengan variasi warna saat ini kan juga digunakan pewarna sintetis ya. Nah, pewarna sintetis ini juga memiliki dampak negatif pada lingkungan maupun kesehatan kita manusia. Nah, jadi biasanya cairan berwarna atau larutan pewarna sintetis yang digunakan oleh produsen untuk membuat suatu produk itu 80% menggunakan pewarna jenis azo. Nah, pewarna ini mempunyai kekuatan pencemar yang kuat dengan nilai COD maupun atau chemical oxygen demand dan BOD atau biological oxygen demand. Nah, pewarna jenis azo ini biasanya juga digunakan pada industri kosmetik, industri makanan, dan juga industri kertas. Nah, tapi ya, pewarna jenis ini itu memiliki sifat dia sulit untuk didegradasi atau dihancurkan, dan pada kadar tertentu atau misalnya mungkin kadar yang tinggi gitu ya, dia punya sifat yaitu toksik atau racun dan juga karsinogenik pada tubuh makhluk hidup gitu. Nah, selain itu juga limbah jenis pewarna azo ini juga bisa mempengaruhi transparansi warna dari air sungai apabila limbah ini dibuang langsung tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu dari produsen dan dibuang langsung nih ke sungai. Nah, ini bisa berdampak banget buat lingkungan sungai karena sungai ini bisa berubah transparansi warnanya dan ini membuat sinar matahari yang harusnya bisa menembus dan terkena pada organisme yang ada di sungai ini terganggu, sehingga hal ini bisa terjadi mutagenik terhadap organisme dalam air sungai dan juga ada mengurangi efisiensi germinasi benih dan pertumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam sungai. Nah, selain itu dalam kadar konsentrasi yang tinggi juga dapat menghambat pertumbuhan tunas dan akar pada tumbuhan. Nah, sebagai langkah pencegahan atau
langkah preventif untuk mengurangi pencemaran air sungai, terutama agar tidak berubah warna maupun tidak tercemar oleh senyawa toksik gitu ya, karena nantinya kan air sungai juga akan kita gunakan ya, manusia gunakan sebagai mungkin entah air minum atau entah kebutuhan lainnya. Nah, kita bisa menggunakan alternatif lain untuk mengkreasikan nih bahan organik dengan pakaian kita. Mungkin kita bisa menggunakan eco printing, di mana kita bisa menggunakan bahan organik untuk memberi kreasi pada pakaian kita sehingga lebih unik dan menarik untuk dilihat. Nah, sebenarnya penggunaan dari pewarna sintetis ini bukannya tidak boleh, tetapi kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih mengolah pewarna sintetis ini agar nantinya tidak mencemari lingkungan dan berdampak pada makhluk hidup maupun juga lingkungan. Dari penjelasan mengenai pencemaran sungai dan juga limbah proses printing baju, kelompok kami mengajukan sebuah solusi, yaitu EcoPrint. EcoPrint sendiri berasal dari dua kata, yaitu eco dan print, yang artinya adalah teknik mencetak dengan menggunakan unsur hayati. Nah, teknik EcoPrint sendiri merupakan sebuah teknik memberikan warna dan motif pada sebuah kain dengan menggunakan bahan-bahan alami. Pada prosesnya, pembuatan kain EcoPrint ini membutuhkan sebuah media tumbuhan, baik daun maupun bunga, dan bunga serta daun ini akan digunakan sebagai pewarna dan juga media untuk membuat motif alami pada kain. Teknik EcoPrint sendiri berasal dari pengembangan teknik eco-dyeing yang merupakan pewarnaan kain dengan menggunakan bahan-bahan alami. Untuk teknik EcoPrint yang kami gunakan adalah teknik pounding, di mana kami memukul-mukul daun dan bunga pada kain sehingga pigmen warna dan juga motif itu muncul pada kain tersebut. Nah, lalu manfaatnya apa sih? Manfaat produk EcoPrint ini adalah mengurangi produksi limbah cair tekstil yang berupa pewarna dan juga memunculkan pengaruh negatif pada manusia maupun lingkungan. Selain itu juga mengurangi biaya produksi karena bahan-bahan yang digunakan dalam EcoPrint mudah untuk dicari, yaitu daun dan bunga yang berguguran. Selain itu, kelebihan EcoPrint antara lain secara alami menimbulkan motif tumbuhan dan juga warna-warna yang dihasilkan lebih eksotis serta elegan karena berhubungan dengan tumbuhan serta bunga tersebut. Oleh karena itu, menurut kelompok kami, produk EcoPrint ini merupakan salah satu produk ramah lingkungan yang dapat digunakan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi pencemaran limbah, terutama pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah tekstil yang dihasilkan pada proses printing baju. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk ke Iconic Show EcoPrint Fashion Week 2022.